Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyyi ba'dah. Bapak-bapak rahmati Allah, ibu-ibu semuanya, wali murid dari PAUD RATK Nurul Izzah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa, bertemu, dan kita bisa bersama-sama untuk sharing ya. Hari ini kita akan sharing terkait dengan program parenting kita yang diadakan oleh teman-teman di PAUD dan RA. Alhamdulillah pada kesempatan ini di tengah pandemi ini kita masih berikan kesehatan. Semoga semuanya sehat, semoga keluarga kita semua sehat dan terhindar dari segala pandemi ini. Dan paling penting di era pandemi ini, kesehatan itu semua berawal dari kita. Nggak usah menggantungkan pada orang karena susah juga. Yang paling penting bagaimana dari kita, juga mulai dari physical distancing, juga social distancing. Jangan pergi-pergi kalau nggak butuh, ada kegiatan yang penting. Karena bagaimanapun kita tidak tahu siapa yang sudah bisa menjadi carrier atau penular. Dan kenapa saya mengatakan seperti itu Bapak Ibu rahmati Allah, karena saya sudah merasakan bagaimana kena COVID dan akhirnya harus harus isolasi mandiri selama 3 minggu, dan itu cukup berat juga ya. Dan tetapi yakin bahwa selama kita menjaga diri dengan baik, insya Allah kita semua akan sehat semuanya. Ya, Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep dari sekolah kita. Sekolah yang kenapa Bapak Ibu sekolah ini, dan Bapak Ibu tahu kenapa sekolah ini lahir. Sekian belas tahun yang lalu, sekolah ini lahir untuk sebagai jawaban dari kegundahan para teman-teman semuanya ketika ada beberapa tempat-tempat pendidikan yang mungkin belum sesuai dengan idealisme kita. Akhirnya hari ini kita dirikan sekolah Nurul Izzah ini dimulai dari LTK, kemudian sekarang alhamdulillah sudah sampai SMP. Dan setelah sekian panjang, akhirnya sekarang sudah banyak sekolah-sekolah bermunculan, sekolah-sekolah lain bermunculan yang punya visi misi luar biasa. Dan untuk itu saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu semuanya terkait dengan apa itu Nurul Izzah sebagai rumah kita. Ya, kenapa sebagai rumah? Kenapa kita bicaranya rumah? Karena inilah tempat kita mendidik anak-anak kita, tempat mendidik anak-anak kita bersama. Dan di sini kita berharap nantinya ini kita punya kerjasama yang erat antara sekolah, rumah untuk mendidik anak-anak ini. Nah, dalam rumah kita ini saya sampaikan bahwa Nurul Izzah ini punya tujuannya yaitu menjadikan anak-anak mempunyai prestasi dan berakhlak islami. Nah, kenapa cuma prestasi saja? Tidak ada prestasi bidang A, bidang B, bidang C? Karena kita ingin anak-anak berprestasi sesuai dengan passionnya masing-masing, sesuai dengan bakatnya masing-masing. Nah, kita berharap anak-anak punya prestasi apapun itu. Kalau misalkan ada yang memang pengen jadi YouTuber, nggak masalah. Ada pengen jadi sekarang mungkin banyak sekali aktivitas-aktivitas baru sekarang, atau peran-peran baru atau pekerjaan baru, mereka menjadi apapun silahkan, tidak ada masalah. Itulah prestasinya. Jadi jangan hanya kita merasa bahwa prestasi itu di bidang akademik saja, tidak. Karena prestasi itu di apapun itu juga. Bahkan ada anak yang mungkin secara akademik tidak menonjol, tetapi dia punya kemampuan komunikasi yang baik, dia bisa menjadi teman yang baik, itu adalah prestasi bagi dia. Jadi kita berharap anak-anak di sini punya prestasi apapun, sebanyak apapun, seperti apapun prestasinya, itu adalah prestasi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuannya adalah anak-anak punya akhlak. Nah, di akhlak ini kita berharap anak-anak punya standar akhlak. Karenanya kita sampaikan bahwa anak-anak itu punya akhlak islami. Akhlak islami itu yang seperti apa? Ya, seperti yang digambarkan oleh Rasulullah. Akhlak Islami itu pasti penuh dengan kebaikan. Ini yang kita harapkan. Bagaimana nanti anak-anak itu punya akhlak-akhlak yang baik. Karenanya kita penitik beratan kita pada dua hal tadi. Bagaimana anak-anak mempunyai prestasi yang baik, dan yang kedua mempunyai akhlak yang Islami. Tapi untuk menjadikan itu tidak mungkin kita seperti buat mie instan. Mie instan aja tidak instan ternyata. Perlu direbus dulu, perlu ini dulu. Ternyata tidak instan. Untuk membuat mie instan saja ternyata perlu proses. Apalagi pendidikan. Pendidikan tidak bisa mendadak. Mendadak tidak bisa menjadi untuk mendidik. Harus ada proses panjang. Nah,
bagaimana prosesnya di rumah kita Nurul Izzah ini, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ada hal yang kalau saya sering sebut sebagai value kita, nilai kita apa. Pendidik-pendidik di Nurul Izzah harus punya 3 pilar atau 3 hal dasar. Yang pertama apa? Mereka menjadi figur yang alim. Alim itu artinya berilmu. Guru di Nurul Izzah semuanya harus punya ilmunya sesuai dengan apa yang menjadi bidang mereka. Pertama alim. Yang kedua adalah mereka adalah orang yang abid. Abid itu orang yang punya keimanan, seorang hamba yang baik, hal yang ikhlas. Kenapa? Guru yang baik itu tidak hanya punya ilmu yang baik, tapi juga dia punya keikhlasan. Dan ini seorang abid. Dan yang ketiga adalah dia seorang yang adib, punya adab, punya sopan santun. Karena inilah yang akan ditiru oleh anak-anak. Jadi 3 hal inilah yang harus dimiliki oleh guru-guru di Nurul Izzah. Dan saya berharap nantinya kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan di ibu bapak, silahkan dikomunikasikan dengan kepala unitnya agar ada perbaikan-perbaikan di kami. Nah, itu yang pertama. Kemudian terkait dengan layanan kami. Layanan kami kita sering bilang sebagai layanan yang kita berharap menjadi self to empowerment, atau bagaimana kita bisa melayani bukan untuk memanjakan anak-anak, tapi layanan kita untuk memberdayakan anak-anak. Kita berharap layanan yang diberikan kepada anak-anak kita menjadikan anak-anak kita lebih berdaya, lebih baik. Nah, ini target kita. Jadi tidak bisa kita melayani anak-anak, selalu melayani anak-anak. Targetnya nanti apa? Anak-anak menjadi manja, bukan, begitu bermati Allah. Jadi memang kenapa ada tugas sekarang misalkan tugas daring ya, tugas-tugas online kita ada yang tugas online-nya ada anak-anak menyiram tanaman misalkan, ada tugas paginya adalah senam segala macam, kemudian ada tugas-tugasnya untuk mencuci piring. Kenapa? Karena kita berharap anak-anak nantinya dalam proses pendidikan ini, setelah ini selesai, mereka juga punya bekal untuk hidup mereka. Nah, ini baru di dasar dan di layanan kami. Nah, kemudian di prosesnya seperti apa? Kalau kita ingin berproses anak kita seperti punya pribadi yang akhlaknya baik, islami, kemudian prestasi, nah kita ada jenjang-jenjangnya Bapak Ibu rahmati Allah. Mulai dari jenjang TK, RA, PAUD ya, sampai nanti jenjang, kalau kita berharap nanti Nurul Izzah bisa sampai punya SMA, amin. Nah, tapi di sisi lain karena ini baru di PAUD RA, nah di prasekolah ini, di tahap prasekolah ini target kita hanya satu sebenarnya. Bagaimana anak-anak bisa mengeksplorasi semua apa yang mereka punya. Eksplorasi itu apa? Bagaimana mereka bisa merasakan aktivitas-aktivitasnya. Makanya kegiatannya akan banyak, kegiatannya lebih banyak tadi mengeksplorasi kemampuan mereka, bagaimana mereka bermain dan sebagainya. Jadi jangan berpikir loh kok di sini banyak bermainnya. Iya, karena memang di prasekolah bermain adalah bagaimana tahapan untuk mengeksplorasi kemampuan mereka. Nah, kemudian nanti masuk di SD. SD itu akan banyak ngomong aktivitas. Mulailah mereka banyak aktivitas-aktivitas yang terstruktur. Aktivitas mulai belajar calistung atau mungkin belajar hal yang lain. Nanti di SMP mereka harus punya mengekspresikan diri. Makanya nanti di SMP banyak mulai ada organisasi-organisasi sekolah. Kemudian ada mereka nanti pendalaman minat bakat mereka. Dan di SMA kita berharap anak-anak sudah punya produktivitas. Kenapa? Karena inilah saat yang paling tepat, Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, dalam proses ini ternyata ada guru, ada orang tua. Dan ini harus kerjasama. Nggak mungkin tidak kerjasama. Mau tidak mau, bisa tidak bisa, kita harus kerjasama. Dan dalam masa pandemi ini, apalagi ini, dalam masa pandemi ini, orang tua banyak sekali, alhamdulillah kalau saya bilang, alhamdulillah kita sebagai orang tua diberikan kesempatan untuk lebih banyak mendidik anak-anak kita. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua dan guru? Nah, orang tua guru ini nanti mereka harus mau tadi, kalau dalam bahasa kita ada asah, asih, asuh. Harus mau mengasah bakat minat mereka, harus mengasihi mereka, dan harus mengasuh mereka. Nah, ini adalah 3 hal yang harus dilakukan oleh guru dan orang tua bersama-sama. Saya katakan lagi bersama-sama. Karena tidak mungkin
kita bisa mencapai ini sendirian. Tidak mungkin yang namanya anak-anak punya prestasi yang baik, punya akhlak yang baik kalau hanya dididik di sekolah. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga hanya di rumah saja. Kenapa? Orang tua juga punya keterbatasan. Karena ini, bagaimana hari ini kita mau bersama-sama, kita bisa bersama-sama untuk tadi teman-teman rahmati Allah, orang tua rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hari ini kita bekerja sama. Nah, kita berharap ini masih mumpung masih di awal-awal ya, ini masih di akhir bulan Agustus. Nah, ini baru jalan beberapa waktu. Kita berharap nanti setelah ini banyak hal yang kita bisa kerjasamakan. Kita bisa bersama-sama menjadikan anak-anak kita anak-anak yang tadi, anak-anak yang baik, anak yang punya prestasi. Silahkan Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalau ada apapun silahkan sampaikan kepada ketua unit, kepala unit, kepada wali kelas, kepada guru-guru, agar nanti tadi proses asih asuh ini berjalan dengan baik. Hayo kita bareng-bareng mendidik anak kita, hayo bersama-sama mendidik anak kita, karena mendidik satu anak tidak bisa hanya oleh satu orang atau dua orang. Mendidik satu anak diperlukan orang satu kampung, mendidik satu anak diperlukan orang satu kota, mendidik satu anak diperlukan orang banyak sekali. Dan inilah saatnya kita bersinergi bersama untuk mendidik anak-anak kita. Terima kasih dari saya, semoga yang sebentar ini bermanfaat. Nanti lebih banyak diskusi saja, kita bisa ngobrol barengan, kita bisa bersama-sama sharing untuk tadi. Prinsip dasarnya bagaimana kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang punya prestasi dan punya akhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.